شيء في الأرض ولا في السماء والذي يشرف قلوبنا وعقولنا كيف يشاء أشهد أن لا إله إلا الله الذي أسعد السعداء وأشقى الأشقياء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد المرسلين والأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه من أهل محاسبة النفس وأهل الذكر والثناء والدعاء في السراء والضراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى وبشفاعة النبي سيدنا ومولانا محمد وبكرامة سلطان الأولياء العارفين الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ولقضاء حاجاتنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Wonten pirsanipun bapak-bapak yai sesepuh bini sepuh ingkang hadir rawuh sedaya ingkang kawula dherehi sedaya nasihat-nasihatipun kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Bedi Iskandar, Bapak Nur Hadi, serombongan dari Cikarang, dari Majalengka, semua yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu,
dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan, yang telah banyak menganugerahkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama, bisa bersama-sama berkumpul bersama di aula PPWH Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Bukanan, Taman Gede, Gemo, Kendal, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia sampai akhirat. Untuk mengikuti acara khotamah, kalau bahasa Jawa Barat biasanya kalau penutupan pengajian itu istilahnya disebut tawakufan. Untuk hari ini khotamah tawakufan, pengajian kajian kitab Ihya Ulumuddin selapan sekali. Skala selapan itu kalau bahasa Jawa Barat nggak ada, adanya sebulan sekali. Selapan itu 30 hari lebih 6 hari, itu istilahnya selapan. Selapan sekali tiap Ahad. Pon Jawa Barat juga ada. Setiap Ahad itu pengajian kajian kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Tepat pada hari ini, kesempatan hari ini, khotamah tawakufan, pengajian selapan atau setiap 36 hari sekali, ditutup insya Allah, dibuka kembali insya Allah tanggal 7 Mei, Ahad Pon tanggal 7 Mei atau bertepatan dengan 16 Syawal 1444 Hijriah. Kesempatan hari ini miras virus sekaligus niat untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun sekarang masih sudah tanggal 35 Rajab. Tanggal berapa? 35 Rajab. Karena habisnya bulan Rajab itu tanggal 30. Sekarang sudah lebih 5 hari. Berarti tanggal 5 Sya'ban. Kalau digabungkan tanggal 35, alhamdulillah kita niatkan untuk memperingati peristiwa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan, tetap terabadikan pada beliau Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun kita, membimbing kita, mengantarkan kita kepada derajat ketinggian ilmu pengetahuan. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita ke derajat keberadaban pada akhlak yang terhormat, akhlak peradaban yang mulia. Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj? Sebab apa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab apa? Karena pada tahun 10 dari Bisa itu apa? Bisa itu terangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, terangkatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah. Itu pada tahun 10 dari Bisa, tahun 10 dari Bisa, artinya 10 tahun dari Bisa, tahun yang ke-10 dari terangkatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan Allah. Ini pada tahun inilah, pada tahun 10 dari Bisa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadapi kesusahan yang luar biasa, kesusahan yang sangat menyusahkan, kepedihan yang sangat menyedihkan, kesulitan yang sangat menyulitkan. Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada tahun 10 dari Bisa, tahun yang ke-10 terangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, kalau orang Jawa Barat nggak tahu baru, yang tahu hanya siap. Itu tadi saya sebut datang itu Pak Abdullah Umar, itu yang Blangkonan, itu kasat intel kita Polres Kabupaten Kendal, tapi tidak mau menginteri bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu tidak, tapi maksudnya ikut ngaji itu, ikut doa bersama, sehingga beliau tidak seragam tapi Blangkonan. Itu karena mau ngaji ya. Itu namanya Pak Abdullah Umar, Kasat Intel Polres Kabupaten Kendal. Itu ngajinya sampai di mana tadi? Ngajinya sampai di mana? Diserahkan. Itu pada tahun 10 dari Bisa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan kepedihan yang sangat menyedihkan. Mulai tahun 7 dari Bisa, berarti mulai tahun ke-7 dari terangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu mulai bertingkah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah mulai bertulah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah mulai merekayasa. Orang-orang kafir Quraisy Mekah sekundi membaikot kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaikot kepada pengikut-pengikut Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy Mekah pada tahun 7 dari Bisa juga membuat perjanjian
membuat kesepakatan perjanjian yang isinya perjanjian satu, dilarang tidak boleh bergaul, pergaulan, berteman, berhubungan kepada pengikut Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, dilarang tidak boleh hubungan jual beli berdagang kepada pengikutnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, tidak boleh bisanan. Bisanan itu bahasa Indonesianya apa? Bisanan itu apa? Bisanan itu apa bahasa Indonesia? Bisanan. Ya, bisanan. Tidak boleh bisanan. Tidak boleh bisanan kepada pengikut Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Perjanjian itu ditulis. Perjanjian itu ditulis, lalu dipasang, ditempelkan ke dinding-dinding, termasuk ditempelkan di dinding Ka'bah. Itulah ulah tingkah orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu, tahun 10 dari Hijrah, mulai tahun 7 dari Hijrah. Bagaimana sikap Rasulullah? Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang dekadensi moral, eksotik, eksentrik? Kok diam semua? Apa artinya? Menghadapi orang-orang kafir Quraisy Mekah, bagaimana Nabi tetap dakwah. Nabi tetap dakwah, sabar dan tabah, dimungsuhi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nabi tetap dakwah, sabar dan tabah, digolimi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad tetap dakwah, tabah, sabar dan tabah, walaupun disakiti orang-orang kafir Quraisy Mekah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tetap terus berdakwah, berjuang di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy Mekah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin suwi. Lama dan suwi. Semakin lama semakin suwi. Semakin lama semakin hebat. Ejekan, penghinaan, penganiayaan dari kafir Quraisy Mekah semakin hebat, semakin memuncak. Tapi Nabi Muhammad tetap tenang, tidak peduli. Orang mublis, bahasa Jawa Barat, orang mublis tidak peduli, tidak peduli amat, tidak peduli amat, cuek. Kanjeng Nabi tetap terus dakwah, berjuang mensyiarkan agama Islam. Karena apa? Karena syariatnya, dohiriyahnya masih ada istri Sayyidatina Khadijatul Kubra, masih ada istri tercinta, masih ada istri tersayang yang pandai ngarung-ngarungin, apa ngarung-ngarungin? Yang pandai menghibur, yang pandai menghibur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Khadijatul Kubra selalu membantu dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta-hartanya. Itulah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ini lahiriahnya begitu. Dan lahiriahnya masih ada pamannya Nabi Muhammad
yang namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ini yang selalu melindungi, membela dalam perjuangan Nabi, yang membekini Kanjeng Nabi dengan politik mempertahankan lahiriahnya, tidak mau diajak masuk Islam, tidak mau diajak masuk Islam. Karena apa? Sahabat pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini seorang bangsawan, pemimpin kaum Quraisy yang sangat disegani, yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Itu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kalau ada orang-orang kafir Quraisy Mekah yang akan membunuh Nabi Muhammad, Abu Thalib bin Abdul Muthalib bilang begini, kamu jangan sekali-kali membunuh Muhammad, menyakiti Muhammad, lebih-lebih membunuh Muhammad. Siapapun Muhammad itu adalah keponakanmu, anak keponakanmu. Jadi kalau kamu berani membunuh Muhammad, berarti kamu membunuh aku. Itu politik Sayyidi namanya Nabi Muhammad, namanya siapa tadi? Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang selalu membacking Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy Mekah itu tidak berani membunuh langsung kepada Nabi Muhammad, tidak berani. Karena apa? Karena misi segeni, takut kepada pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, tidak berani membunuh langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berani. Nah, pamannya Nabi Muhammad yang namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib wafat, meninggal dunia tahun 10 dari Bifa. Tidak lama, 3 hari kemudian, Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Nabi yang sangat mencintai Nabi, yang sangat setia, sangat mencintai Nabi, ini wafat juga, meninggal dunia. Sayyidatina Khadijatul Kubra, seorang istri yang berjasa besar, seorang istri yang besar jasanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Khadijatul Kubra termasuk pembantu moral maupun materi. La ilaha illallah, la ilaha Sallallahu
Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Setelah wafat dan meninggalnya Sayyidatina Khadijah Kubro, keadaan semakin menjadi-jadi, keadaan semakin parah, keadaan semakin heboh, keadaan semakin gawat, hebat, meningkat, kezaliman, penganiayaan, ejekan, kebencian besar ujiannya terhadap kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahun ini masih pada tahun 10 dari Hijrah. Maka tahun ini, tahun 10 dari Hijrah, disebut tahun Amal Hazan. Disebut apa? Amal Hazan. Tahun susah, tahun menyusahkan, tahun duka cita. Tahun inilah bertepatan tahun 10 dari Hijrah. Ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman-ancaman, penghinaan, ejekan. Kalau sekarang bahasanya, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu banyak membuli. Apa? Membuli. Oh, mana nih membuli? Ini mengejek orang-orang Islam. Ini besar ujiannya. Banyak dibully orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pindah dari Mekah, hijrah ke sebuah kampung yang namanya Taif. Dikawal, ditemani oleh seorang sahabat namanya sahabat Zaid bin Harithah, yang tujuannya untuk berdakwah, berjuang mensyiarkan agama Islam, mengajak orang-orang penduduk Taif masuk agama Islam. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disambut dengan baik, malah apa tadi dia apa? Dibully. Dia apa? Dibully. Diolok-olok, dicaci maki, bahkan sampai dilimpari batu. Kedua tangannya Nabi Muhammad, kedua sikilnya Nabi Muhammad, kedua kakinya Nabi Muhammad keluar darah, berdarah. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai drewer. Apa artinya drewer? Menetes, sampai menetes ke menetes mengalir, sampai mengalir ke alas kedua kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalir darahnya sampai ke kedua sandalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menyikapi orang-orang penduduk Taif? Tetap sabar, tabah dan betah. Sabar, tabah dan betah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini selalu dibully, kira-kira marah atau sabar? Marah. Jadi wong mulia marah itu kok mau menjadi orang yang mulia. Itu Nabi Muhammad dibully apapun nggak pernah marah. Nabi Muhammad tetap sabar, tabah dan betah. Walaupun dibully orang-orang kafir penduduk Taif saat itu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjalannya waktu pulang
dari Taif pulang ke Makkatul Mukarramah dengan rasa gelisah, gundah gulana, susah, yang sangat menyusahkan, pedih, yang sangat menyedihkan. Wis orang duwe paman, sudah tidak punya istri setia. Susah atau susah ya? Susah. Pulang dengan kesedihan yang sangat sedih, sehingga malaikat penjaga gunung itu nawari Kanjeng Nabi sanggup menghabisi orang-orang penduduk Taif dan orang-orang penduduk Mekah dengan cara merobohkan kedua gunung, mengemburkan kedua gunung. Caranya kalau ngemburuk kaki ini malah kok molo malaikat kok molo malah malaikat ono sing bondo karo aku kok ngene bapak kula mau baru niku mimpi kepanggih molo lah kula nggih muni lah malaikat iki ana kok itu yang mbak ini jawab di wonten jare wonten sekene. Lah berarti ono malaikat pacaran. Padahal sing jenengane malaikat iku ora lanang, ora wadon, ora wandu, ora mangan, ora ngombe, ora malaikat itu tidak laki, tidak perempuan, tidak banci, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak merokok. Ini aku selalu dulu rokok saya sehari semalam itu 7 bungkus rokok sukun tanpa filter. Tidak ada waktu tanpa merokok, terus merokok. Paling-paling tidak merokok itu kalau ngaji karena menghormati muhalifnya, itu tidak merokok. Kalau istinta ya juga merokok, malah dirokok. Itu kita kembali lagi. Apa tadi ngajinya sampai mana tadi? Malaikat nawari, malaikat pejabat penjaga gunung nawari Nabi Muhammad sanggup menghabisi orang-orang penduduk Taif. Dan sanggup juga menghabisi orang-orang penduduk Mekah. Itu Nabi Muhammad kalau malaikat penjaga gunung. Jadi tidak boleh begitu. Jadi kalau di pendidikan ada aturan diatur. Ini sebagai wali murid harus ikut aturan. Kalau memang tidak boleh, ya jangan Allah. Apalagi kok mengatakan begini, awas, kamu akan aku habisi. Kalau kepingin anaknya ilmunya manfaat, harus sabar. Seperti Nabi Muhammad SAW menteladani sifat Nabi Muhammad SAW, sabar, abad dan berkata. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jawab Nabi kepada malaikat penjaga gunung? Wahai malaikat, saya tidak punya keinginan, saya tidak punya kehendak, saya tidak punya keinginan menghabisi orang-orang penduduk Taif dan orang-orang penduduk Mekah. Saya tidak mau menghabisi
orang-orang penduduk Taif dan orang-orang penduduk Mekah. Tapi saya mengharapkan semoga Allah mau menurunkan, memberikan keturunan-keturunan, generasi-generasi dari orang-orang penduduk Taif dan orang-orang penduduk Mekah. Generasi-generasi yang berbakti, generasi-generasi yang berbakti, yang nurut, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad enggak marah. Lu nek umpomo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ini ditawari seperti Nabi Muhammad, kira-kira jawabnya bagaimana? Ini sabarnya dan tabahnya, pemaafnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, surat apa? Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 43. Surat Asy-Syura 43, walamang sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di surat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 43. Surat Asy-Syura itu surat nomor 42 dari surat-suratnya Al-Quran yang jumlahnya 114. Jumlah surat Al-Quran itu ada 114. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah 13 tahun dituruni ayat-ayat Al-Quran 93 surat. Selama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun di Madinah, oleh Allah dituruni ayat-ayat Al-Quran 21 surat. 21, 93 plus 21 berapa? 114. Jadi jumlahnya surat Al-Quran ada 114. Ayatnya ada berapa? Kalau bisa ngomong kalau ngambil itu orang yang suatu ngomongannya sisi-sisiku memperkosa telinga, jawab tapi tidak jelas. Memperkosa telinga, memperkosa telinga. Ayat Al-Quran seharusnya orang muslimah itu tahu. 6.660 hurufnya berapa kira-kira? 4. Itu malah mengelengah. Berapa kira-kira? Hurufnya ini yang pokok 325.000 lebih 345 huruf. 325.345 huruf itu hurufnya Al-Quran. Kalau juznya Al-Quran berapa? 30 juz. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Yang saya kalau ngaji diartikan satu persatu kalimat dulu. Saya ngaji diartikan satu persatu kalimat seperti ini. Walaman, kalau enggak jelas ya apa-apa. Orang-orang Sumbawa, Majalengka, orang-orang Cikarang, kalau nggak paham nggak apa-apa. Ini mengartikan satu persatu kalimat dalam bahasa Jawa. Itu seperti ini.
walaman lan yakti utawi sing sapa wonge iku sobaro sobar sapa man wa ghafara lan ngapura sapa man inna dzalika mongko. Ini menjadi jawab karena ada isim syarat man. Kalau ada isim syarat man pasti ada jawabnya. Inna dzalika mongko satemene mengkono sabar lan ngapura iku lamin azmil umuri yakti setengah songko pentingi piro-piro perkara. Ini diartikan satu persatu kalimat. Arti yang mudah begini, sungguh orang penyabar, pemaaf, suka memaafkan, orang itulah orang yang akan berhasil. Itulah orang yang akan sukses. Itulah orang yang akan beruntung. Karena apa? Karena sabar dan pemaaf itu sebagian dari hal-hal yang penting. Jadi sabar itu adalah suatu hal yang penting. Insya Allah kalau penyabar, pemaaf berhasil. Coba orang jualan ya harus penyabar, harus pemaaf. Orang guru ya harus penyabar, harus pemaaf. Usahanya akan sukses ya harus penyabar dan pemaaf. Wong dodolan juga harus penyabar, pemaaf. Ada orang datang mau membeli, membeli pakaiannya dibuka semua, berantakan semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya, maaf ya, saya nggak bisa membeli karena nggak ada yang cocok. Padahal harus berantakan. Ya sudah nggak apa-apa. Lain kali kesini lagi ya, barangkali masih ada yang cocok. Itu cocok terus maaf. Ada auto baik, kunci kesuksesan apa saja adalah sabar dan pemaaf yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad beratnya mensyiarkan agama Islam di tengah-tengah orang kafir Quraisy, sehingga pada akhirnya Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah Zat yang Maha Suci untuk menghibur Rasulullah. Rasulullah kan susah. Dengan cara apa? Dengan cara healing. Dengan cara apa? Healing. Jalan. Dengan cara Isra dan Mi'raj. Healing Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik buluk sampai apa? Naik terus ke atas sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Arsy, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya? Sabar dan pemaaf. Kita harus menteladani sifat Nabi Muhammad SAW, penyabar dan pemaaf. Insya Allah kunci kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan adalah pemaaf, penyabar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kepanjang umur, Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, berkah umurnya, berkah usianya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah anak-anaknya,
keturunannya, berkah usahanya, berkah pekerjaannya, berkah segala-galanya. Billahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
tahwilan ila taufiq wa minal bid'ah ila sunnah wa minal jur ila adli ila rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah a'inna ala dinina dunya a'inna ala dinina dunya a'inna ala dinina dunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bil tawfiq wa ala jami'i ila ridha al-muhi ila jannatik al-maftuh bin nadri ila wajhikal karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai di situ berhenti. Maksudnya masing-masing berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sendiri sesuai cita-cita, tujuan, harapan dan hajatnya masing-masing. Kalau sudah selesai, kita teruskan lagi kalimat berikutnya atau ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa bersama kita ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqadai hajatina wa su'alina wa maqsudina wa amalina wa niyatina wa husuli ma fi dhamirina ajilan ghaira ajil bibarakatihim wa bibarakati asrari wa anwaril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله استجب دعانا كما استجبت لموسى عليه السلام إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. يا رحمن استجب دعانا كما استجبت لإبراهيم عليه السلام إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا رحيم استجب دعانا كما استجبت لداود عليه السلام إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا مجيب استجب دعانا كما استجبت لعيسى بن مريم إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا صمد يا ماجد يا ضار يا حليم يا حليم يا حليم لا إله إلا الله الباطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله استجب دعاءنا كما استجبت لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا عزيز أعزنا بالطاعة أعزنا بالطاعة أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بمعصية. يا الله لا تذلنا لا تذلنا بمعصية لا تذلنا يا الله لا تذلنا بمعصية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة. يا الجميل جملنا يا الله جملنا بالعافية والسلامة. اللهم طول أعمارنا بالطاعة والصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والبركة ثم البركة
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وتقبل الدعاء يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا فاتح البركات يا فاتح البركات يا فاتح البركات ويا بديع الأرض والسماوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.